Halo semuanya, balik lagi di Storybeller Podcast episode ke-8. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat ya dalam situasi seperti ini. Pemberitaan sekarang makin heboh, pemberitaan sekarang makin memberitakan hal-hal yang tidak penting untuk diberitakan. Salah satunya ada ayah dari seorang artis yang terkena penyimpangan seks tapi dipublis. Gue nggak ngerti alasannya kenapa itu. Di saat kondisi lagi seperti ini, orang-orang pada susah untuk kerja, orang-orang pada berjuang untuk penyakit COVID ini, tapi yang diangkat adalah berita-berita yang tidak berbobot. Dan yang disayangkan adalah berita tersebut keluar dari portal berita yang kredibilitasnya tuh sangat tinggi gitu. Zaman sekarang kan kalau nggak sensasi nggak dapat duit, nggak bisa makan ya. Kita harus maklum bahwa sekarang semuanya serba online. Zaman tuh sekarang udah berubah tanpa kita sadari bahwa coronavirus ini sudah ada di Indonesia sejak 2020, udah hampir 1 tahun lebih. Bahkan mau ke 2 tahun COVID ini ada di Indonesia. Perlahan sekarang tuh hidup tuh udah mulai berubah. Yang tadinya kita sering bertatap muka, sekarang lebih sering tatap layar. Kayak sekarang semuanya udah online. Belajar online, belanja online, sampai stand up aja sekarang online. Gue jarang tuh dapet tawaran stand up yang off air atau yang offline gitu, yang langsung tatap muka ketemu sama orang langsung atau penonton langsung tuh jarang. Rata-rata semua job tuh online gitu. Sekolah online sebenarnya bagus, tapi gue kurang setuju dengan sistem pembelajaran online ini. Karena sistem pembelajaran online ini memberatkan beberapa pihak. Belajar online ini kan via Zoom atau via aplikasi online. Sementara nggak semua rumah itu sinyalnya bagus. Ada yang sinyal rumahnya jelek, ada yang buruk. Lo tahu sendiri di Indonesia kan jarang ada internet yang bagus kan. Jadi terkendala oleh sinyal. Belajarnya terkendala oleh sinyal. Ponakan gua SMP kelas 1 itu belajar biologi, bahas tentang reproduksi. Di tengah-tengah pelajaran sinyalnya nge-lag. Begitu lancar gurunya bahas tentang melahirkan. Kan kasihan ponakan gua nggak tahu prosesnya kan. Terus kalau dia udah gede, coba ayo udah nikah, dia cuma tahu namanya doang tapi nggak tahu fungsinya. Kan kasihan gitu. Belajar sekarang udah online. Kalau transportasi kan udah lama ya ada di online kan. Sebelum COVID pun Gojek online udah ada gitu. Sama belanja online pun udah ada, Shopee, Tokped udah ada, Lazada sudah ada dari zaman sebelum COVID gitu. Nah yang menarik adalah sekarang fenomena stand up online. Jadi karena nggak boleh tatap muka, nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh ketemu orang secara kontak fisik langsung, akhirnya disiasati dengan stand up online atau stand up virtual, yang dimana lu mungkin pernah nge-hire atau lu mungkin pernah ngeliat postingan-postingan dari teman-teman stand up comedian yang ngambil job tapi online gitu, stand up via online. Di saat seperti ini harusnya kita beradaptasi. Waktu dulu tuh gue ngerasa kayaknya gue belum siap nih stand up online gitu, karena banyak banget resikonya, terutama sinyal kan. Dan rata-rata ketika booming stand up online, pertama kali stand up online diaplikasikan, itu nggak banyak komika yang berani ngambil job tersebut. Alasannya karena takut kelihatan gagal. Kalau gue sih nggak masalah, mending kelihatan gagal dibanding kelihatan nganggur ya kan. Kalau udah gagal terus nganggur kan gagalnya 2 kali gitu. Pertama-tama lagi zaman stand up online ini gue ngerasa berat, kayak anjing, masuk gue stand up online sih nggak ada interaksi langsung gitu kan. Kalau stand up offline kan enak, bisa tektokan sama penonton, tapi kalau di online kan susah banget. Akhirnya pertama kali gue nerima job stand up online atau stand up virtual itu di salah satu instansi, adalah instansi besar, dan di situ tuh gue ngerasa kurang banget. Tolak ukur gue ngerasa kurang penampilannya. Selain gue kurang puas, kliennya bilang ke gue, maaf nih ya Mas Dani, katanya, saya agak sedikit kecewa gitu karena penampilannya kurang maksimal. Saya nggak tahu apa yang bikin Mas Dani tuh kayak nggak lepas aja gitu. Gue situ ngerasa sakit hati banget, anjing kata gue. Kenapa ya gue ngambil stand up online gitu? Tahu gitu mah gue tolak aja. Tapi masalahnya duitnya gede. Nah itu duit yang besar atau bayaran yang besar itu berjalan lurus dengan tanggung jawab yang besar juga. Ketika bayaran besar tanggung jawabnya tidak terselesaikan dengan maksimal, kita ragu gitu. Kita kayak malu sendiri
sendiri untuk ngambil duitnya gitu, atau mengakhiri kerjasamanya jadi canggung gitu. Pertama kali gue inget banget tuh ngambil job stand up virtual hybrid, gue harus datang ke lokasi, ke studio gitu. Dan di situ gue melakukan kesalahan yang fatal lah, karena waktu itu baru banget, gue masih ngeraba-ngeraba gitu stand up online tuh kayak gimana. Belakangan ini seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, akhirnya gue mikir kalau terus-terusan gue nolak dan trauma ngambil job stand up online, ya gue nggak bisa hidup dari stand up gue gitu. Akhirnya gue memberanikan diri ngambil tawaran stand up yang kedua. Waktu itu gue tampil di salah satu provider jaringan, adalah lu nggak usah tahu gitu. Dan alhamdulillah pecah. Gue panitia seneng, terus responnya juga oke gitu. Terus gue ngerasa kayak oh gini doang gitu stand up online tuh. Terus di job berikutnya gue ambil lagi karena pede kan. Akhirnya gue ngeblank tuh di situ kayak terlalu ngeremehin gitu kalau misalkan penampilan online tuh gampang. Di job ketiga gue ambil lagi, pecah lagi. Makin kesini seiring berjalannya waktu, makin banyak gue terima job stand up online, akhirnya gue makin menemukan satu formula atau satu ritme yang bikin gue tuh nyaman gitu. Sekarang gue baru dapat kliknya nih, baru dapat nyamannya stand up online atau stand up virtual. Seiring berjalannya waktu, akhirnya gue terima tawaran-tawaran stand up. Semenjak menikah kan tawaran job stand up gue lumayan banyak gitu ya. Sebulan tuh bisa kali ada satu lah. Ya tapi setiap minggu satu gitu. Alhamdulillah ada satu minggu ini ada, minggu depan ada, minggu depannya lagi ada gitu. Nah semakin banyak gue nerima job stand up, akhirnya gue ngerasa bahwa stand up virtual ini atau stand up online ini bukan dihindari, melainkan dihadapi. Gue percaya bahwa kesalahan tercipta untuk lebih baik ke depannya. Awal-awal gue terima job stand up dan ada klien yang kecewa dan gue ngerasa gak puas, itu gue sebut sebagai benturan. Karena memang ketika kita baru terjun di satu hal yang belum kita kuasai, pasti memang banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Ya istilahnya mah kayak anak kecil naik sepeda pertama kali pasti jatuh, tapi lama-lama akhirnya nggak naik lagi karena trauma. Nah untungnya gue nggak seperti itu. Akhirnya gue jadikan pembelajaran di tawaran stand up yang pertama untuk stand up di bulan-bulan sekarang nih. Gue mau cerita betapa senangnya gue menemukan formula atau menemukan titik enaknya stand up online. Jadi setelah banyak tawaran job yang gue ambil, kadang-kadang pecah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal gitu. Tapi dari keseluruhan yang paling gagal adalah menurut gue yang job pertama. Itu doang tuh yang paling gagal. Sisanya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima dan seterusnya, itu gue ngerasa segagal-gagalnya gue tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal. Paling masalahnya di koneksi. Gue pernah waktu itu stand up di job keberapa tuh, kedua apa ketiga gue lupa. Gue lagi stand up, jaringan gue nggak stabil. Begitu gue stand up, penontonnya nge-freeze, diem. Terus kata gue, kok diem ya? Begitu gue nyebutin punchline, begitu gue ngeluarin joke, mereka diem, nge-freeze. Terus begitu gue beres nyampein joke, baru mereka ketawa. Gue ngerasa anjing, delay nih bangsat. Gue pikir pesawat dong, maskapai dong yang delay, penonton juga bisa delay gitu. Nah sejak dari situ akhirnya gue nyari tahu tuh apa yang menyebabkan penampilan gue terhambat. Oh ternyata jaringan atau koneksi. Gue perbaikilah koneksi gue. Memang waktu itu gue ini sih nekat sih, karena si komputer gue, si PC gue itu gue konekin pakai wifi handphone. Lu tahu sendiri wifi handphone kekuatannya seberapa kuat sih? Iyalah itu mah ketiup angin juga langsung goyang kan. Nah semenjak dari situ gue belajar bahwa untuk stand up online gue membutuhkan koneksi yang baik. Akhirnya gue pasang tuh salah satu provider internet, adalah yang indie banget pokoknya gitu, nggak pernah keluar rumah. Nah gue pakai tuh pas di kontrakan baru ini, gue pasang, alhamdulillah stabil gitu. Dan ternyata gue baru tahu bahwa walaupun lu sudah disuntik atau disupport dengan jaringan yang stabil, itu bukan berarti sepanjang penampilan lu akan selamat. Enggak juga, karena gue belajar bahwa ada di jam-jam tertentu yang memang hektik banget, padat banget nih koneksinya, kemakan banyak porsinya. Salah satunya adalah di jam 12 siang sampai jam 3 sore. Itu kan jam-jam orang-orang kerja. Jadi bini gue kerja di laptop connect ke wifi, jadi kesedot tuh handphone gue connect wifi, handphone bini gue connect ke wifi. Akhirnya jaringan yang harusnya stabil dialihkan ke situ gitu. Ini terjadi ketika di job selanjutnya. Job selanjutnya itu pas gue pakai jaringan indie, itu gue ngerasa pede aja gitu. Taunya di sepanjang penampilan, anjing ada lagi nge-freeze-nya. Kata gue, buset, masa penontonnya nge-freeze lagi? Masa iya penampilan gue harus callback terus-terusan, kata gue. Tapi untungnya nggak berjalan lama. Kesalahan-kesalahan itu yang gue jadiin pelajaran untuk kedepannya supaya nggak terjadi lagi. Alhamdulillah akhirnya di job kemarin tuh masalah koneksi tuh aman, nggak ada hambatan sama sekali, penonton ketawa dengan lancar. Tapi masalahnya adalah kan gue pakai mic kabel ya kan, mic kabel ini nyambung ke sound card nyambung ke PC.
aplikasi pemakainya adalah Zoom dan OBS. Dari dia tuh OBS tuh kayak nggak tahu gue aplikasinya kayak apa ya, kayak live streaming gitu satu, sama aplikasi Zoom untuk tampilan gue. Di job kemarin gue bilang ke panitianya, Mas saya mau cek sound. Terus dia bilang nanti ya Mas, lagi padat. Oke, gue diam. Terus orang itu bilang coba Mas masuk dulu, saya mau ngituin frame. Oke, gue ikutin. Udah beres ngituin frame, gue bilang Mas saya mau cek sound atau sound check. Nggak dibalas sama dia. Tiba-tiba pas gue mau tampil dia bilang Mas abis ini tampil ya. Ya gue nggak sempet sound check kan. Akhirnya bener, masalah baru terjadi. Koneksi aman, taunya apa? Feedback. Jadi suara gua di suara speaker gua muncul. Jadi kayak assalamualaikum, kenalin, nama gua Dani Beller. Begitu sepanjang penampilan gua tampil 15 sampai 20 menit. Jadi kan gua harus nurunin flow, gua harus nurunin ritme materi gua. Jadi speednya tuh jadi lambat banget. Kata gua, aduh anjing, ini masalah lagi nih kata gua. Tapi untungnya gua bisa nyiasatin gitu. Padahal gua udah ngasih kode bahwa Mas ini suara saya feedback loh, tapi nggak ada feedbacknya. Sama si panitianya nggak ada feedbacknya. Ya gue mungkin ngerti ya, dia sibuk, dia hektik, dia ribet ngurusin yang lain. Tapi kan seorang performer lagi tampil, harusnya diperhatiin juga gitu. Ya cuman gitulah, ya udah beres acara. Alhamdulillah gue tanya panitia aman-aman aja. Banyaknya kesalahan yang gue lakuin dari job pertama sampai job terakhir yang gue ambil itu, gue ngerasa kayaknya makin paham gue harus ngapain ketika stand up online. Yang pertama itu yang harus lu perhatiin materi. Karena biasanya ketika stand up online dan tidak ada interaksi dengan penonton, lu akan merasa ngobrol sendiri. Ketika lu nggak dapet reaksi dari penonton, itu akan membuat otak lu mikir abis ini apa. Itu akan bikin lu cepet ngeblank. Kalau hafalan lu nggak kuat-kuat banget. Untungnya hafalan gue lumayan bagus. Jadi ketika gue tahu nggak ada titik tawa yang keluar dari speaker, ya udah gue lanjut aja. Tapi biasanya kalau misalkan job stand up, gue selalu minta ke panitia bahwa bocorin aja suaranya. Kalau nggak mau pesertanya yang dibocorin, orang-orang yang pentingnya aja kayak direksi, pimpinan, atau bosnya, pokoknya jajaran-jajaran penting itu buka aja speakernya, nggak apa-apa buat interaksi dan ketawa. Karena itu yang penting kan. Yang penting kan mereka ketawa. Kalau pesertanya nggak ketawa mah nggak apa-apa juga gitu. Yang penting orang-orang yang pentingnya lu ketawa gitu. Setiap pengalaman yang kita ambil tuh ada gunanya. Iya, sesimpel masalah job stand up ini. Coba kalau gua nggak berani ngambil job yang pertama dengan alasan gua takut kelihatan gagal, mungkin sampai sekarang gua bakal kelihatan nganggur gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika gue dapet tawaran job yang pertama dan gue nggak ambil, mungkin sampai sekarang gue nggak belajar, gue nggak tahu caranya stand up online tuh seperti apa, susahnya bagaimana, tantangannya apa, kesulitannya di hal apa, itu gue nggak tahu. Tapi sekarang semua medan, hayu gue siap. Dari mulai stand up online, gue di rumah, hayu gue jabanin. Stand up online, gue hybrid, datang ke lokasi, ke studio, hayu gue jabanin. Kalau ada stand up offline, hayu makin gue jabanin. Gue ngerasa kayaknya kalaupun nanti COVID sudah selesai di Indonesia, tapi habit ini atau kebiasaan ini kayaknya akan tetap diberlakuin deh, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang besar ya, karena low cost banget. Karena ini memakan biaya yang sangat kecil banget. Biaya produksi berapa duit sih paling dibanding ngadain stand up offline? Harus nyediain sarapan, nyediain makan siang, venue, segala macam. Stand up online ini lu cuman bayar Zoom yang berbayar doang. Paling berapa duit sih? Sama kayak langganan Netflix kan kalau yang resmi gitu. Semahal-mahalnya nggak sampai sejuta. Walaupun pandemi ini udah gak ada di Indonesia, tapi kayaknya kebiasaan ini akan terus ada deh. Sama kayak masker. Makin kesini, walaupun angka COVID makin menurun, tapi kan angka orang yang tetap pakai masker makin bertambah atau stabil di situ-situ aja. Orang sekarang walaupun ketemu tatap muka, tapi tetap pakai masker, bawa hand sanitizer. Nah itu kebiasaan yang dibangun terus-menerus sehingga akan menjadi habit atau menjadi kebiasaan. Makanya di zaman sekarang tuh gue ngerasa kayaknya kita penting untuk meningkatkan potensi diri. Skill apapun yang lu bisa, lu asah. Kalau lu tertarik sama satu bidang, pelajari. Minimal mah kayak strategi marketing, kayak sosial media, itu tuh harus udah di luar kepala menurut gue di zaman sekarang tuh. Karena sekarang orang apa-apa tuh udah via online, udah via digital. Makanya kalau lu nggak pandai di bidang digital untuk era sekarang nih, era modern saat ini, ya lu akan kesalip sama orang lain. Tingkatin potensi diri, jangan takut ngelakuin kesalahan, karena setiap kesalahan bakal bikin lu di kedepannya nggak salah lagi gitu. Justru ketika lu takut salah, lu nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu tanpa kesalahan. Lu nggak akan bisa ngelakuin hal yang sempurna kalau lu nggak salah dulu. Itu yang gue alami belakangan ini. Jadi semangat buat teman-teman semua yang kerja WFH, tetap semangat. Yang nggak dapat pekerjaan karena di
PHK, tetap semangat, karena gue yakin kalau lu tetap mau berusaha bergerak gitu untuk melakukan sesuatu, ada aja pasti rezekinya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gue sih percaya sama hal itu. Jadi tugas kita sekarang adalah adaptasi terhadap perkembangan zaman sekarang. Terus kita harus menaikkan atau meningkatkan potensi diri supaya nggak ketinggalan sama orang lain atau sama zaman. Dan yang terpenting adalah bukan persoalan ngebanding-bandingin gue sama orang lain, tapi bandingin lu hari ini dengan lu hari kemarin. Karena sekarang banyak orang yang tolak ukurnya orang lain, apa-apa orang lain. Itu sih itu bisa, itu sih itu jago, itu sih itu kaya, kok gue nggak bisa. Bukan itu yang jadi fokusnya. Fokusnya adalah bandingin lu kemarin sama lu hari ini. Ada perkembangan nggak? Ada kemajuan nggak? Kalau lu ngerasa belum ada kemajuan atau perkembangan atau perubahan, terus lu berharap kok gue nggak dapat hasil apa-apa, ya salah. Karena proses yang lu tempuh juga belum ada apa-apanya gitu. Itu aja dari gue. Terima kasih udah ngedengerin Storybeller Podcast episode ke-8, dan sampai jumpa di Storybeller episode selanjutnya. Bye.